مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama 4 yang akan mempresentasikan pemasaran Islami yang beranggotakan apa sih pemasaran dalam Islam itu? Jadi pemasaran dalam Islam adalah bentuk mu'alamah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang dalam segala proses transaksinya yang terpelihara dan juga dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariat. Dasar hukum manajemen pemasaran syariah sendiri memiliki landasan hukum dan juga dasar hukum sebagai acuan bagi pelaku di dalam bisnis. Dalam hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran Islami. Konsep pemasaran Islami dalam literatur fikih Islam disebut sebagai wakalah atau wikalah atau perwakilan yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah dapat juga diartikan sebagai penyerahan dari seseorang yang dapat dilakukan oleh individu atau dapat diwakilkan kepada orang lain. Hukum wakalah dalam landasan ijma adalah sunnah. Hal tersebut karena terdapat nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur yang teramat mulia, yaitu ta'awun yang didasarkan atas kebaikan dan takwa. Karakteristik pemasaran Islami yaitu ada 4. Pertama, spiritualitas. Segala aktivitas pemasaran harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, etika. Menjunjung tinggi kejujuran, amanah, adil, tidak menipu, dan tidak manipulatif. Yang ketiga, realistik, fleksibel dalam menghadapi kondisi pasar tanpa melanggar syariat. Dan yang terakhir, humanistik, mengedepankan tanggung jawab sosial dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar pemasaran Islam. Prinsip bisnis marketing dalam Islam meliputi prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran dan kejujuran, prinsip kerelaan, dan prinsip kemanfaatan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau tauhid. Prinsip ini adalah prinsip yang utama. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Prinsip ini melahirkan tekad bagi pelaku bisnis dan pemasaran untuk tidak melakukan diskriminasi pada semua pelaku bisnis karena perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, agama, bahkan latar belakang. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, karena kekayaan atau harta adalah amanah dan milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Yang kedua ada prinsip kebolehan atau ibahah. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi pelaku pemasaran untuk melakukan bisnis apapun, kecuali kalau ada dalil yang secara tegas melarang transaksi tersebut. Dalam prinsip ini, dinamisasi kebutuhan manusia diakomodasi. Manusia sebagai pelaku ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas bisnis di antara setiap manusia selama di dalam transaksi bisnis tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan syariah, baik yang terkait dengan zatnya, proses maupun pemanfaatan. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan atau al-adl. Keadilan menekan pada pemahaman tentang memperoleh sesuatu dengan haknya. Oleh karena itu, segala transaksi yang dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan seperti transparan, jujur, wajar, dan tidak berlebihan. Keadilan akan melahirkan keseimbangan dan harmonisasi dalam sirkulasi harta, di mana kekayaan dan bisnis tidak hanya menumpuk pada sebagian pihak seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip kehendak bebas atau al-hurriyah. Kebebasan adalah fitrah dan kontribusi yang diberikan Islam kepada manusia. Berdasarkan prinsip ini, manusia sebagai pelaku pemasaran diberikan kewenangan melakukan kegiatan bisnis dengan membuat akad atau janji antara satu dengan yang lainnya, di mana akad ini berkonsekuensi terhadap objek transaksi dan masing-masing pihak berkewajiban memenuhi janji-janji tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 91 yang berarti, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Lalu yang selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam Islam, semua perbuatan manusia akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak, termasuk kegiatan bisnis yang dilakukan manusia. Hendaknya senantiasa memperhatikan rambu-rambu syariah. Pada tataran praktisnya, pelaku bisnis harus menghitung margin secara benar, mengambil keuntungan dengan benar dan wajar, menggunakan akad sesuai, melarang semua transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, tadlis, judi, objek haram, serta berbagai macam bentuk spekulasi yang dilarang dalam Islam. Seperti dalam surat Al-Quran, surat Al-Mudassir ayat 38, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, prinsip kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam pelaksanaan bisnis meliputi niat, sikap, perilaku, proses, promosi, penetapan margin, keuntungan, output bisnis, serta akad yang digunakan. Prinsip kebajikan akan menolong seseorang atau marketer berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, terbuka dan menyenangkan. Praktik pemasaran dituntut menjunjung tinggi kejujuran dengan tujuan membangun dan menjaga kepercayaan serta bertambahnya nilai transaksi bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka akan dicabut di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, prinsip kerelaan atau ar-ridho. Praktik bisnis yang ditegaskan dalam Islam adalah rela sama rela atau ridho, tanpa ada paksaan dan intimidasi. Prinsip sama-sama rela merupakan unsur penting dalam melakukan akad atau ijab qabul. Prinsip ini terkait dengan penerimaan objek akad transaksi yang halal, baik, jelas, dan harga yang sesuai dan hak memilih dari kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip kemanfaatan. Setiap aktivitas bisnis hendaknya memberikan manfaat sebaik-banyaknya kepada pelaku bisnis, baik secara materi maupun nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Penerapan prinsip manfaat dalam kegiatan pemasaran terkait dengan objek transaksi bisnis, objek bisnis yang ditransaksikan hendaklah yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Yang terakhir yaitu prinsip larangan riba.
Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Prinsip ini bertujuan mencegah dari salah satu bentuk transaksi yang mengandung kezaliman atau aniaya. Persoalan riba bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut moral dan dampak sosial. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi bertemakan etika dalam pemasaran. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang baik dan spiritual atau takwa. Contohnya, seorang pembisnis menjual produk halal dan menyisihkan sebagai keuntungan untuk sedekah. Ia tidak menjual produk hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlaku adil dalam berbisnis. Contohnya, seorang pedagang memberikan harga yang sama kepada semua pelanggan tanpa memandang status sosial serta tidak melakukan penipuan dalam takaran. Yang ketiga, berkepribadian baik, simpatik, dan menghargai hak orang lain. Contohnya, penjual memperlakukan semua pembeli dengan ramah, tidak memaksa, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan pembeli. Yang keempat, yaitu melayani nasabah dengan rendah hati atau hidmah. Contohnya, pelayan toko menyambut pelanggan dengan senyum dan membantu dengan sabar walaupun pelanggan hanya bertanya tanpa membeli. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang. Contohnya, online shop yang berjanji mengirim barang dalam 3 hari benar-benar mengirim tepat waktu dan produk yang dikirim sesuai dengan deskripsi. Yang terakhir yaitu jujur dan terpercaya atau amanah. Contohnya, seorang penjual tidak menukar barang cacat dengan yang bagus saat ditampilkan, serta memberitahu pembeli tentang kondisi sebenarnya dari produk yang mereka jual. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam Islam. Yang pertama yaitu menjaga niat dan tujuan. Berniat mencari rezeki halal dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, seorang pedagang makanan berjualan dengan niat memberi makan masyarakat sekitar dengan makanan halal dan sehat, bukan hanya mengejar keuntungan. Yang kedua, membangun kepercayaan atau amanah. Menepati janji dan memberikan informasi produk secara jelas. Contohnya, menjual baju dengan keterangan ukuran, bahan, dan warna yang sesuai kenyataan, serta mengirim sesuai waktu yang dijanjikan. Selanjutnya ada segmentasi pasar Islami, yaitu menentukan target pasar sesuai syariat. Contoh, menjual hijab, gamis, atau makanan halal di lingkungan mayoritas muslim. Dan yang kelima, promosi yang islamik. Jadi tidak mengandung kebohongan, pornografi, eksploitasi, atau manipulasi berlebihan. Contoh, iklan produk skincare yang tidak melebih-lebihkan hasil dan tidak menampilkan aurat. Selanjutnya, penetapan harga yang adil. Harga ditentukan secara wajar, tidak merugikan konsumen maupun penjual. Contohnya, menjual barang dengan margin keuntungan sewajarnya dan memberikan ruang negosiasi saat pembeli menawar. Selanjutnya, ada pelayanan yang ramah dan santun, yaitu pelayanan sebagai bentuk ibadah. Contohnya, menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan, sabar, serta tetap melayani dengan baik walaupun pelanggannya rewel. Yang terakhir yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan, menjamin kualitas dan melayani keluhan dengan baik. Lalu yang terakhir ada perbedaan pemasaran syariah dan juga pemasaran konvensional. Perbedaan pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Dalam pemasaran syariah ada 4 karakteristik yang membedakan dengan pemasaran konvensional, yaitu yang pertama, ketuhanan atau robbaniyah. Yang kedua, etis, akhlakiyah. Lalu yang ketiga, realistis atau alwaqiyah. Dan yang keempat, humanistis atau insaniyah. Ada beberapa hal yang membedakan antara pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional, yaitu yang pertama, konsep dan juga filosofi dasar. Pemasaran syariah merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasar pada ketuhanan dalam setiap aktivitas yang dijalaninya. Karena dalam pemasaran konvensional, seorang pemasar hanya mementingkan pencapaian target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan dalam pemasaran syariah sendiri, seorang pemasar harus mengerti dan merasakan bahwa dalam setiap aktivitas pemasaran yang dijalani tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika pemasar. Pemasaran syariah mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala disertai kepuasan konsumen dan juga kebermanfaatan sosial. Sedangkan pemasaran konvensional untuk mencapai kepuasan konsumen dan keuntungan maksimal tanpa memperhatikan aspek spiritual atau syariat Islam.
Lalu yang ketiga ada pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sejajar dalam tingkatannya dengan perusahaan sebagai penjualan dan juga konsumen sebagai pembeli. Karena dalam prinsip syariah, penjual dan pembeli derajatnya sama. Sehingga perusahaan menganggap konsumen itu sebagai mitra, maka ia tidak akan melakukan praktek-praktek yang akan merugikan konsumen. Lalu dalam pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan mereka tanpa memikirkan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Dan yang terakhir, cara pandang terhadap pesaing. Dalam dunia perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau dimatikan usahanya. Karena dengan adanya pesaing, maka akan membuat perusahaan menjadi lebih semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi tanpa harus menjatuhkan pesaingannya. Hal ini berbeda dengan apa yang perusahaan konvensional lakukan. Karena dalam dunia konvensional menganggap pesaing sebagai lawan yang harus dikalahkan dan bahkan bisa saja pesaing itu dimatikan usahanya agar eksistensi perusahaannya dapat lebih maju. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas yaitu untuk menekankan betapa pentingnya akhlak mulia dan nilai-nilai spiritual seperti takwa, kejujuran, keadilan, rendah hati, dan juga amanah. Seorang pemasar muslim harus berorientasi pada keridhaan Allah SWT, bersikap adil dalam bertransaksi, menghargai hak orang lain, bersikap simpatik, menepati janji, serta tidak curang atau menipu. Etika ini menciptakan kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli dalam kerangka syariat Islami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.